Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga masih tetap semangat belajar dalam menghadapi asesmen nasional nanti ya. Kali ini Ibu akan memberikan pembahasan detik-detik asesmen. Kita membahas tentang paket soal 2, bab numerasi. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada bacaan tentang perpustakaan desa. Di sini kalian diminta membaca untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 4. Nah, kita langsung saja. Di sini nomor 1 ada beberapa rak buku di perpustakaan Desa Jono. Setiap rak hanya akan diisi 2 jenis buku. Data banyak buku di setiap rak adalah sebagai berikut. Rak nomor 1 itu ada 210 buku, nomor 2 370, dan nomor 3 itu ada 340. Pertanyaannya adalah, 2 jenis buku yang dapat mengisi rak nomor 1 adalah, kita lihat di sini. Di sini jawabannya yang B, yaitu keagamaan dan hukum perundang-undangan. Kita lihat di sini, buku keagamaan itu ada 120, kemudian tadi hukum perundang-undangan. Hukum perundang-undangan itu ada 90. Jadi 120 ditambah dengan 90 adalah 210. Nah, sesuai ya, di sini dapat mengisi rak nomor 1. Jadi jawabannya adalah keagamaan dan hukum perundang-undangan. Nah, untuk yang nomor 2, di sini diminta manakah pernyataan berikut yang benar? Berilah tanda centang pada pernyataan benar. Kamu dapat memilih lebih dari satu pernyataan. Kita lihat di sini, jawaban yang benar yaitu yang B. Buku pengetahuan umum lebih banyak daripada buku kesehatan. Buku pengetahuan umumnya itu ada berapa? Kita lihat di sini. Pengetahuan umum yaitu 3/4 dari banyak buku ekonomi bisnis. Ekonomi bisnis ada berapa? 280. Nah, 3/4 ini 3/4-nya 280 yaitu 210. Kemudian buku kesehatannya ada berapa di situ? Nah, buku kesehatannya di sini setengah dari buku ekonomi bisnis. Ekonomi bisnis tadi ada 280, berarti setengahnya itu adalah 140. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah buku pengetahuan umum jumlahnya 210 dan buku kesehatan 140, lebih banyak daripada buku kesehatan. Jawabannya betul. Kemudian yang ini D, buku kesehatan lebih sedikit daripada buku pengetahuan umum. Betul ya, buku kesehatan 140 dan pengetahuan umum 210. Dia lebih sedikit daripada pengetahuan umum. Lanjut ke soal nomor 3. Di sini kalian diminta untuk berdasarkan data banyak buku dalam bacaan, bagaimana urutan jenis buku dari yang paling sedikit. Nah, sekarang kita lihat ya, di sini jawabannya yang ada buku maaf ya, gambarnya agak buram. Nah, di sini kita lihat itu ada buku yang pertama pengembangan diri, kemudian ada buku kesenian, setelahnya ada buku hukum perundang-undangan, dan yang terakhir ada buku keagamaan. Itu jawabannya benar. Yang kedua ini salah, yang ketiga salah, dan yang keempat itu urutan bukunya ada buku kesenian, buku hukum perundang-undangan, buku keagamaan, dan buku pengetahuan umum. Itu jawabannya betul. Nah, kemudian di sini nomor 4 diminta memasangkan sesuai keterangan pada bacaan dengan menarik garis. Jumlah buku fiksi dan pengembangan diri itu berapa? Buku fiksinya di situ ada 320, pengembangan dirinya ada 50. Jadi hasilnya 370. Jawabannya yang ini ya. Nah, kemudian buku yang selisihnya 60 yaitu buku keagamaan dan kesenian, di mana buku keagamaan itu ada 120 dan buku kesenian itu ada 60. Jadi 120 dikurang 60 hasilnya 60.
Kemudian di sini ada selisih buku ekonomi bisnis dan hukum perundang-undangan. Jawabannya 190 karena di sini ekonomi bisnis dan ini ada 280, hukum perundang-undangan itu ada 90. Jadi jika dikurangi selisihnya 190. Buku yang berjumlah 140. Nah, di sini kita lihat di sini ada buku hukum perundang-undangan dan pengembangan diri. Di mana buku hukum dan hukum perundang-undangan itu jumlahnya 90. Kemudian di sini ada buku pengembangan diri itu jumlahnya 50. Jadi jika dijumlahkan kedua buku ini totalnya 140. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 5. Garis bilangan menunjukkan urutan banyak rumah yang dibangun oleh Perumnas di Bekasi dan tahunnya. Tahun berapakah yang tepat untuk mengganti nomor A dan C? Kita lihat nomor 29, tahun 2013 itu ada 29 di Bekasi. Kemudian tahun 2009 itu ada 62. Kemudian yang 150 ini ada di tahun 2012 ya di sini. Kemudian yang 700 itu ada di tahun 2011. Terakhir 708 itu ada di tahun 2010. Nah, di sini kalian diminta untuk membuat checklist ya. Untuk tahun 2010 itu jawabannya A salah, yang C itu 2010 di sini benar. Kemudian 2009 itu yang A, benar jawabannya. Kemudian yang C tahun 2012 di sini itu salah jawabannya yang di sini ya. Nah, kemudian yang nomor 6 di sini kalian urutan 5 tahun terakhir. Urutan 5 tahun dari yang mengalami pembangunan rumah paling sedikit, yaitu jawabannya di sini yang C ya. Di sini tahun 2012, kemudian 2011, 2013, 2010 dan 2008. Kita lihat yang nomor 7. Mana sajakah pecahan yang menunjukkan nilai perbandingan antara banyak pembangunan rumah di Desa Tangerang pada tahun 2009? Nah, kita lihat di sini perbandingannya yaitu 2009-nya 25 rumah di Tangerang, kemudian 2008-nya itu ada 5 rumah. Jadi jika dibandingkan yaitu 25 banding 5 atau 25/5. Kemudian yang nomor 8, tentukan jawaban dengan menuliskan huruf jawaban di dalam kotak. Nah, untuk yang nomor 1 ini jawabannya C tahun 2011. Yang kedua jawabannya D, itu di Bekasi. Yang ketiga jawabannya F, Jakarta. Yang keempat itu jawabannya E, tahun 2012. Nah, di sini ada bacaan itu untuk menjawab soal nomor 9 sampai 12. Kita langsung ke soal. Nomor 9 ini yang ditanya, berapa banyak tambahan tas kardus yang harus dibuat agar hasil per hari sama dengan celengan? Nah, di sini jawabannya adalah 7. Karena tas kardus yang diproduksi setiap hari 8, sedangkan celengannya 15. Jadi jika tas kardus ini supaya sama dengan celengan, dia harus nambah produksi 7 lagi. Yang nomor 10, jika dalam 1 minggu ada 6 hari kerja, berapa banyak lampu hias yang dapat dihasilkan dalam 1 minggu? Berilah tanda checklist sesuai jawabanmu. Kita lihat dulu 6 hari kerja, dia membuat lampu hias itu 6. Jadi 6 dikali dengan 6 yang ini hasilnya 36. Ya. Jawabannya di sini tidak. Di sini jawabnya iya. Di sini jawabnya lebih dari 36. Tidak, karena kan kapasitas maksimalnya itu 6 ya dalam 1 hari. Kemudian di sini kurang dari 40.
Next ke soal nomor 11. Di sini kalian diminta untuk memberikan checklist pada pernyataan benar atau salah. Tas kardus dan lampu hias dikirimkan bersamaan lagi pada hari Senin. Ya, di sini kalian tas kardus itu setiap 5 hari, kemudian lampu 7 hari. Jadi mereka bersamaan itu kita cari dulu KPK-nya. KPK dari 5 dan 7 yaitu 35 hari. Jadi jika dihitung dari tanggal Senin 4 Januari 2021 itu 35 hari kemudian jatuh pada hari Senin. Jadi jawabannya di sini benar. Kemudian hari Minggu lampu hias dan tas kardus akan dikirimkan secara bersamaan. Jawabannya salah karena kan hari Senin ya. Kemudian lampu hias dan tas kardus dikirim bersamaan lagi tanggal 9 Februari. Salah jawabannya. Tanggal 8 Februari tas kardus dan lampu hias akan dikirimkan bersamaan lagi. Iya, karena di sini cara menghitungnya tanggal 4 Januari sampai tanggal 8 Februari itu kalian hitung ada berapa hari ya. Nah, jadi di situ kan jawabannya 35 hari pada tanggal 8 Februari. Sesuai dengan yang pertama ini tadi. Di sini ada 35 hari, yang di sini juga 35 hari. Nah, untuk yang nomor 12 kita lihat di sini ya. Di sini ada barcode. Nah, dalam barcode ini sebenarnya kalian harus diharuskan untuk scan barcode dulu. Nanti akan keluar tampilan YouTube-nya. Di situ ada sebuah video kurang lebih gambarannya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat di situ ada pernyataannya, setiap toko menerima celengan lebih banyak dari vas bunga. Jawabannya setuju. Kemudian celengan dan bunga kertas diterima setiap toko sama banyak, tidak setuju. Vas bunga yang diterima setiap toko lebih sedikit daripada bunga kertas. Jawabannya setuju. Kerajinan yang paling banyak diterima setiap toko adalah celengan. Nah, untuk nomor 13 di situ ada bacaan tentang kebutuhan pupuk untuk tanaman karet, kopi, dan kakao. Nah, langsung ya kita lihat di sini. Pupuk yang dibutuhkan Pak Dani adalah 25 kg urea dan 30,5 kg KCl. Nah, kita lihat di sini ureanya itu kan butuhnya tadi 100 ya. Terus jadi kalau ureanya itu tadi ureanya karet untuk urea itu 100, kakao untuk ureanya itu 300. Jadi di sini kita kalikan dulu 250 gram, itu sesuai dengan yang di sini ya. 250 gramnya kita lihat yang di sini. Kemudian untuk 100 gram tanaman itu 250 gram. Jadi di sini jawabannya adalah salah. Kemudian Pak Dani membutuhkan 38 kg urea dan 30,5 kg KCl. Nah, kita lihat di sini ya. Jawabannya benar. Pupuk yang dibutuhkan Pak Dani adalah 29 kg KCl. Salah. Terakhir, Pak Dani membutuhkan 38,5 kg. Betul jawabannya. Nah, untuk nomor 14 dan 15 di sini ada teks ekspor barang kerajinan. Di sini kapasitas produk per tahun. Nah, kita lihat ya. Apakah pola warna manik-manik yang dipesan seperti berikut? Yang pertama ini pola kalung B hitam-hitam, kuning-kuning, hitam, kuning, hijau-hijau. Tidak. Sebelumnya kalian perhatikan dulu gambar yang ini ya untuk menjawab soal yang nomor 15. Nomor 14. Terus kemudian pola kalung A putih, merah, merah, biru. Jawabannya tidak. Pola kalung B hitam, hijau, kuning. Jawabannya iya. Pola kalung A putih, merah, biru. Jawabannya iya. Nomor 15. Selama 4 pekan industri kerajinan Bunia mendapatkan permintaan ekspor miniatur mobil yang meningkat. Permintaan ekspor miniatur mobil selama 4 pekan seperti pola berikut. Nah, satu gambar ini mewakili ratusan ya. Jadi kalau 100, 2 gambar 200, 3 gambar 300, dan 4 gambar itu 400. Jadi setiap satu pekan itu 100 ya. Nah, di sini ada pernyataan Bunia tidak dapat memenuhi permintaan ekspor pada pekan keempat.
Jawabannya benar ya, karena di sini per pekan itu maksimal dia hanya mampu sampai 300. Di sini kemudian ada lagi, Bunia dapat memenuhi permintaan ekspor pada pekan keempat. Kemudian permintaan ekspor pada pekan keempat tidak dapat dipenuhi karena lebih dari kapasitas produksi miniatur mobil, betul ya? Karena kapasitas produksinya hanya 300, sedangkan kalau pekan 4 kan dia harus 400. Permintaan ekspor pada pekan 4 dapat dipenuhi karena kurang dari kapasitas produksi miniatur mobil, salah ya? Nah, untuk soal 16 sampai 20 kalian diminta untuk membaca bacaan. Di situ ada banyaknya koperasi. Kita lihat ya di sini ada penjelasannya. Jika yang besar itu mewakili 100, yang sedang mewakili 10, dan yang kecil mewakili 1. Jadi untuk tahun 2015 totalnya 646, yang 2016 656, 2017 515, dan 2018 itu ada 444. Di sini pertanyaannya, banyak koperasi di Sleman tahun 2016 itu ada berapa? Kita lihat di sini ya. Ini ada 656, jawabannya yang ini. Kemudian 17, pasangkan pertanyaan sesuai diagram gambar dengan jawaban yang tepat. Pasangkan dengan menarik garis. Nah, kita lihat di sini. Sebelumnya jangan lupa tadi kalian lihat dulu banyaknya koperasi ya. Langsung aja kita yang ini, ke tahun berapa koperasi di Sleman sebanyak 444? Itu 2018. Kemudian sebanyak 515 pada tahun 2017. 2005 berapa banyak koperasi di Sleman tahun 2015, yaitu ada 646. Tahun berapakah koperasi di Sleman sebanyak 656? Itu di tahun 2016. Nah, yang 18, selisih banyak koperasi di Sleman selama tahun 2018 dan 2015 yaitu 202. Kita lihat di tahun 2018 itu ada 444 dan tahun 2015 itu ada 646. Jadi 646 kalian kurangi dengan 444 itu hasilnya 202. Nomor 19, banyak koperasi di Sleman setiap tahunnya berbeda-beda. Terjadi kenaikan atau penurunan banyak koperasi. Pernyataan-pernyataan yang benar terkait kenaikan dan penurunan banyak koperasi di Sleman adalah pernyataan yang betul adalah yang di atas dan yang paling bawah. Di mana tahun 2016 banyak koperasi Sleman mengalami kenaikan, kemudian penurunan banyak koperasi di Sleman tahun 2017 ke 2018 adalah 71. Kita masuk ke soal nomor 20. Manakah pernyataan-pernyataan berikut yang benar dan manakah yang salah berdasarkan diagram gambar banyak koperasi di Sleman? Nah, pernyataannya adalah banyak koperasi di Sleman tahun 2016 2 kali lebih banyak dari tahun 2018. Jawabannya salah. Banyak koperasi di Sleman tahun 2015 lebih sedikit daripada tahun 2017. Jawabannya salah, karena tahun 2015 ini 646. Dia justru lebih banyak daripada tahun 2017 ya. Di sini tahun 2017 hanya 515. Nah, nomor 20, dalam rentang tahun 2015 sampai 2018, koperasi di Sleman paling sedikit tahun 2018. Jawabannya betul. Koperasi di Sleman paling banyak tahun 2016. Jawabannya betul. Next, kita ke soal 21 dan 22. Ada bacaan persediaan barang di koperasi makmur. Nah, di sini ada gambar mie, persediaannya berapa, minyak goreng, kemudian sabun cuci. Nah, nomor 21, setelah 1 minggu penjualan, persediaan mie di koperasi makmur sebagai berikut. Nah, jadi sisanya ini. Ya, ini sisanya. Pertanyaannya, manakah pernyataan-pernyataan berikut yang kamu setujui dan tidak kamu setujui? Tulis S jika kamu tidak setuju. Dan tulis S jika kamu setuju dan tidak setuju ditulis TS. Mie yang paling disukai adalah mie kuah. Tidak setuju ya, karena mie yang paling disukai di situ adalah, ayo mie apa? Nah, nanti kalian lihat sendiri. Di situ mie kuah soto adalah jenis mie yang paling laris, setuju. Mie yang paling tidak laris adalah mie goreng, setuju. Mie yang paling laris adalah mie goreng. Jawabannya tidak setuju.
Untuk nomor 22, di akhir bulan Bu Mira mencatat sisa persediaan minyak goreng di Koperasi Makmur. Nah, jadi di sini jenis minyak goreng sisa persediaannya 40, minyak sinarnya, minyak sehatnya 80, minyak jagonya 40. Kita lihat. Bu Mira akan menambahkan minyak goreng sebagai persediaan di koperasi bulan berikutnya. Minyak goreng manakah yang sebaiknya ditambah Bu Mira paling banyak? Di sini diminta untuk menuliskan saran. Jawabannya adalah minyak goreng sinar, karena minyak goreng sinar itulah yang paling laris. Nah, kita beralih ke nomor 23 sampai 27 ya, ada teks menanam tanaman dalam pot. Nomor 23, Pak Roni akan menanam tanaman mangga di pot yang alasnya berbentuk persegi panjang. Pot manakah yang mungkin digunakan Pak Roni? Kita lihat yang bentuknya persegi panjang di sini ada pot hijau, coklat dan biru. Ada jawabannya di sini ya. Nomor 24, Pak Roni menggunakan pot berwarna biru untuk menanam tanaman jambu. Sisi-sisi pot yang akan digunakan berukuran seperti berikut. Nah, di sini ada panjang, lebar, kemudian ada di sini tingginya 35. Nah, ya, keliling sisi 1 178, sisi 2 150. Pernyataan manakah yang benar dan manakah yang salah? Berilah tanda centang. Selisih panjang dan lebar pot adalah 5 dan 14 cm. Ya, karena di sini sebelum menjawab itu, kita cari dulu ya. Di sini untuk keliling sisi 1, kita cari panjangnya. Karena kan kelilingnya sudah diketahui, tapi panjangnya belum ya. Untuk mencari keliling itu 2 kali panjang tambah lebar. Sedangkan keliling 178, kita masukkan angkanya. 2 dikali panjang ditambah lebarnya tadi 35. Jadi untuk mencari panjangnya adalah 178 dikurang 2 dikali 35 dibagi 2. Panjangnya 178 dikurang 70 dibagi 2 sama dengan 54. Ini panjang untuk yang keliling sisi 1. Kemudian yang sisi 2 itu 2 kali panjang tambah lebar. Tadi keliling sisi 2 itu 150 cm. Jadi sama dengan 150 sama dengan 2 dikali 35 ditambah L. L ini di sini lebar ya, lebar sama dengan 150 dikurang 2 dikali 35 dibagi 2. Hasilnya adalah 40. Jadi jika dikurangi panjang dan lebar pot itu selisihnya 14 cm, betul. Panjang pot 2 kali ukuran lebarnya. Jawabannya salah. Panjang pot 54, betul. Dan lebar pot 54, ini jawabannya salah ya. Nah, untuk yang nomor 25, di sini Bu Roni akan menanam tanaman jeruk nipis di pot dengan luas alas minimal 2500. Kalian diminta untuk memberikan tanda centang ya, pernyataan yang benar ataupun salah. Sekarang kita lihat yang nomor 1, itu jawabannya benar. Kenapa? Karena dengan minimal ya, minimal itu 2500, berarti boleh lebih dari 2500. Nah, jadi kita lihat luasnya 80 kali 40 sama dengan 3200. Jadi lebih dari 2500, ini bisa. Yang kedua itu salah. Kenapa? Karena lebih dari 2500. Nah, untuk pernyataan ketiga, pot warna biru tidak dapat digunakan untuk menanam jeruk nipis. Jawabannya benar. Setelah dihitung, ternyata luasnya adalah 40 dikali 54, yaitu 2160. Dia kurang dari 2500 ya. Yang terakhir, dia menggunakan pot warna hitam untuk menanam tanaman jeruk nipis. Jawabannya di sini salah. Nah, kita lihat lagi. Luasnya 40 kali 45 jadi 1800, di sini kurang dari 2500 ya. Jawabannya salah. Nah, nomor 26 kita lihat di sini. Dimas akan menanam pohon belimbing di pot dengan ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, memiliki alas berbentuk lingkaran, tidak memiliki titik sudut, memiliki satu sisi tegak. Jadi di sini pot manakah yang mungkin atau tidak mungkin dipakai Dimas? Lingkarilah mungkin atau tidak mungkin sesuai jawabanmu. Di sini mungkin. Kenapa? Karena kita lihat lagi, memiliki alas berbentuk lingkaran. Ini tabung, alasnya berbentuk lingkaran. Jadi jawabannya mungkin. Nah, yang kedua juga sama, alasnya berbentuk lingkaran.
Yang ketiga, tidak mungkin. Kenapa? Karena di sini alasnya adalah berbentuk persegi panjang, bukan lingkaran, dan dia juga memiliki titik sudut, sedangkan tadi kan tidak memiliki titik sudut. Nah, sedangkan tabung ini tidak memiliki titik sudut. Kemudian yang terakhir itu tidak mungkin ya. Kita lanjut ke nomor 27. Pak Roni akan membeli pot lagi untuk menanam pohon delima. Pot yang akan dibeli Pak Roni seperti gambar di samping. Kita lihat tuh gambarnya. Apakah ciri-ciri pot yang akan dibeli Pak Roni? Memiliki alas berbentuk persegi panjang, setuju. Memiliki alas berbentuk lingkaran, tidak setuju ya. Memiliki satu sisi lengkung, tidak setuju. Dan memiliki 4 sisi tegak. Betul, jawabannya setuju. Untuk nomor 28 sampai dengan 30, dilihat tabel berat hasil tangkapan rajungan menggunakan beberapa umpan berbeda. Kalian bisa lihat di sini datanya. Nah, kita lihat soal nomor 28. Berat hasil tangkapan rajungan tergantung dari umpan yang digunakan. Berapa selisih berat hasil tangkapan rajungan menggunakan umpan ikan dan menggunakan umpan ikan rucah dan ikan tamban asin. Nah, kita lihat kalau ikan rucah itu 2,6, ikan asin itu 2,2. Jadi selisihnya adalah 0,4. Ini dalam bentuk kilogram ya. Yang jika dijadikan ke dalam gram itu adalah 400 gram. Yang nomor 29, berdasarkan data dalam tabel, beberapa orang menyarankan kepada seorang nelayan ketika akan menangkap rajungan. Saran-saran manakah yang kamu setujui dan manakah yang tidak kamu setujui? Berilah tanda centang. Untuk yang sarannya, sebaiknya nelayan menggunakan umpan ikan rucah, ya. Jawabannya tidak setuju. Sebaiknya nelayan menggunakan umpan ikan biji nangka, tidak setuju. Sebaiknya nelayan menggunakan ikan tamban segar, jawabannya setuju. Sebaiknya nelayan tidak menggunakan umpan ikan tamban asin, jawabannya setuju. Nah, untuk yang nomor 30, rajungan hasil tangkapan nelayan biasanya disimpan dalam kotak berisi es batu agar tetap segar. Kotak yang digunakan disebut cool box. Jadi cool box itu, cool itu dingin, box itu kotak. Jadi kotak dingin. Nah, maksudnya di situ kotak dingin itu adalah kotak yang tahan supaya ikannya tetap segar. Nah, kalian diminta untuk memperhatikan gambar dan volume setiap cool box berikut. Kita lihat di situ ada yang gambarnya oranye. 180 cm kubik itu sama dengan 180 desimeter kubik. Sedangkan yang ini 0,15 meter kubik sama dengan 150 desimeter kubik, dan yang ini 220 desimeter kubik untuk yang warna biru. Kita lihat, berdasarkan volumenya, cool box yang dapat memuat hasil tangkapan paling banyak berwarna, di sini sudah diberikan keterangan ya. 1 meter kubik itu sama dengan 1000 desimeter kubik, atau sama dengan 1 juta cm kubik. Nah, dari sini kita di sini harus bisa merubah ya. 180 ini dari cm jika dijadikan desimeter kubik seperti ini. Kemudian yang ini juga, yang ini tidak perlu kita rubah lagi karena memang dia sudah desimeter kubik. Nah, di sini jawabannya biru yang paling besar. Kenapa? Dari ini birunya 220, volumenya yang ini, yang di tengah ini berwarna merah itu 150 desimeter kubik. Kemudian yang oranye ini ada 180 desimeter kubik. Ya. Sekian pembahasan video pembelajaran tentang detik-detik asesmen nasional untuk menghadapi ANBK nanti. Pesan ibu, kalian tetap semangat belajar, jaga kesehatan untuk menghadapi ANBK. Jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan. Semoga nanti diberikan kelancaran. Selain itu, selama masa pandemi, tetap jaga protokol kesehatan supaya kalian
tidak tertular virus COVID-19. Pada video kali ini, jika terdapat kekeliruan, kekurangan, Ibu meminta maaf, dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam paket soal yang lainnya ya. Jangan lupa tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.